A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang menurunkan hujan yang penuh keberkahan ini. Kita tahu kita butuh vitamin dan mineral, itu ternyata banyak di dalam tanah. Tapi kita nggak mungkin gadoin kalau di sini nambul, ngeganyangin tanah, kita nggak mungkin ya. Maka Allah jadikan dari sebuah biji tumbuh menjadi pohon, buahnya manis, enak, bisa dimakan, itu menyegarkan, itu menyehatkan bagi kita. Membuat yang dari di tanah, membuat jadi bisa kita makan. Turun dari hujan keberkahan ya. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada pihak Pak Adin dan Ibu sekeluarga. Tadi ada Mama membuat masakan, Masya Allah, nikmat, Mama berkah, semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar. Juga seluruh Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, yang saya izin tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun hakul yakin pasti dimuliakan oleh Allah, karena Allah mudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu, Masya Allah. Maka bismillah, semoga pertemuan ini menjadi kebaikan, dan semoga ngajinya yang ini sukses ya. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa ngaji yang sukses itu bukan yang seberes ngaji langsung hafal semua ayat dan hadis di dalamnya. Meskipun itu juga bagus, tapi yang lebih utama adalah yang selepas pertemuan ini jadi tambah takwa kepada Allah. Lisannya tambah santun, dahinya tambah banyak bersujud, semakin tawadu, semakin hilang dari penyakit hati. Semoga Allah muliakan kita semua dengan keimanan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah, ini mumpung yang di hadapan kebanyakan bapak-bapak, tapi juga ada ibu-ibu. Mungkin temanya lebih kita bahas untuk ke arah parenting insya Allah. Tapi kalau misalkan kita bicara, kadang biasa kalau kajian parenting di sekolah biasanya orang tua murid diundang. Namanya pengajian biasanya selalu banyakkan ibu-ibunya ya. Betul? Betul. Kadang kita dilatih untuk tetap husnuzon, nggak boleh suuzon ya. Maka saya berpikir ini apakah satu suami bawa masing-masing 3 istri atau gimana gitu ya. Tapi sebelah ada ya, insya Allah. Ada ya, seimbang jadi insya Allah. Berarti pas ya. Karena kalau kita bicara percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Islam, di dalam Al-Quran, itu di Al-Quran tidak kurang terekam sebanyak 17 kali. Berapa? 17. Satu isinya adalah percakapan ayah ibu dengan anak bertiga. Ya, ayah ibu dengan anak. Yang dua adalah percakapan ibu dengan anaknya saja. Jadi ibunya saja. Ya. Coba dikecilin itu yang sambil dengar live TikTok. Kedengaran di belakang, ya. Alhamdulillah, ya. Dan sisa yang 14-nya, itu adalah percakapan antara ayah dengan anaknya. Jadi ternyata paling banyak yang ngobrol sama anak seharusnya adalah ayah. Gak cukup jadi ayah yang sekedar kan udah kerja, udah ngasih uang setiap bulan, uang sekolah aman, uang dapur aman, belum cukup. Ya, karena ternyata dari 17 percakapan, 14 itu antara ayah dengan anak. Ya. Sampai kalau kita ngaji tafsirnya surat Yusuf, surat ke-12, salah satu hal yang membuat Nabi Yusuf alaihissalam berani menolak godaan Zulaikha, kalau kita baca tafsirnya, itu disebutkan beliau ingat kepada ayahnya. Ya. Ingat kepada ayahnya. Karena di situ disebutkan Muhammad bihi wa hamma biha. Bahwa ternyata nggak cuma Zulaikha yang tertarik. Ya. Tapi Nabi Yusufnya juga tertarik kepada
Zulaikanya. Ya, saling tertarik satu sama lain, tapi dengan tegas. Karena orang kalau pengen maksiat, Pak, ada laki-laki pengen jahatin perempuan, perempuannya nggak mau, bisa nggak kejadian, Pak. Pernah ada seorang wanita diculik, Pak, udah ditaruh di dalam hotel, ingin dijahatin. Si cewek sadar, oh saya nggak akan bisa ngelawan nih. Maka dia izin, saya mau ke toilet ya, mau dandan. Ternyata di toilet, mohon maaf, ia buang air besar dan air kecil, lalu ditampung, dibalurkan ke seluruh tubuhnya. Ketika keluar dari kamar mandi, si pemerkosanya jijik, diusir, suruh pulang. Ya, laki-lakinya udah mau, perempuannya nggak mau, bisa nggak kejadian. Nabi Yusuf kan beda, perempuannya yang mau, perempuannya yang ngunciin pintu, perempuannya yang ngajak sembunyi-sembunyi, diam-diam, masih berani berkata, aku takut kepada Allah. Kalau kita baca tafsirnya, salah satu tafsir yang kami baca dari tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Insya Allah, menjelaskan bahwa ketika sebelum kejadian itu, Allah hadirkan bayangan ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, di hadapan Nabi Yusuf. Sehingga itu membuat dia ngerasa bahwa kalau bapaknya tahu aku melakukan kemaksiatan ini, gak terbayang seberapa kecewanya beliau terhadap diri ini. Sedangkan ia tahu kenikmatan yang didapat dari bermaksiat hanya sebentar, kepedihan hati yang diterima ketika melihat ayahnya kecewa itu lebih mengerikan. Lebih nggak bisa diterima oleh imannya. Makanya berani berkata, aku takut kepada Allah. Masya Allah. Sedalam itu peran ayah kepada anaknya. Kalau perannya masuk ya, Masya Allah. Maka izin, Insya Allah. Nanti kita akan lihat dari sudut pandang sebagai guru maupun sebagai orang tua dulu nih. Mumpung yang di hadapannya bapak-bapak, saya bisa ngurangin bercandanya. Kalau ibu-ibu semua harus dibecandain. Kalau enggak ngantuk ya. Kalau misalnya bapak-bapak saya berani marah-marah. Insya Allah ya. Insya Allah. Enggak lah, enggak pantas marahin. Dah sebetulnya kalau dilihat dari wajah-wajahnya, kelihatannya yang paling banyak dosanya saya di sini, Pak ya. Kecuali kalau di sini ada yang pernah jadi bandar judi, silakan angkat tangan. Enggak ada ya, berarti saya paling parah. Atas kebaikan Allah, diri ini mudah dihukum oleh Allah detik itu juga. Tapi malah diizinkan kumpul di sini bertemu ayah bunda yang soleh soleha. Mohon doanya, mohon nasihatnya. Mudah-mudahan bisa menjaga iman Islam ini sampai akhir hayatnya ya, Insya Allah. Baik, istilah. Ketika kita bicara tentang pendidikan dalam Islam, kita awali dulu beberapa hal yang membuat kita miris ngelihat generasi kita. Ya, yang muda-muda misalkan ada yang pacaran. Kemarin di sekitaran Jabodetabek ada fenomena namanya Citayam Fashion Week. SCBD. Sebetulnya itu trotoar yang diperindah, tapi lokasinya di Jakarta, tapi orang-orang dari sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, ya, Bekasi, ya, itu pada ngumpul di situ. Numpang nongkrong, mejeng, dan malah dijadiin ajang, mohon maaf. Ada yang pacaran di situ, ada yang laki-laki berdandan seperti perempuan, perempuan berdandan seperti laki-laki, dan bahkan dijadikan ajang besar-besaran. Seorang LGBT dilegalkan. Padahal ingat ya, dalam Islam kita tahu Allah menciptakannya itu laki-laki dan perempuan. Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, nggak pernah ada. Ya, nggak ada yang di tengah-tengah. Ya, Masya Allah. Maka kita mulai mikir nih, dari mana nih asalnya? Sebetulnya Allah menginginkan kebaikan keluarga, anak-anak kita, pencetak generasi itu di mana? Apakah semudah kita langsung nitipin si anak datang ke kiai pesantren, Pak, tolong ya lulus-lulus jadi anak soleh? Enak sekali kalau bisa kayak begitu. Sedangkan ternyata sekolahnya pun kebanyakan bukan boarding, bukan asrama. Beres sekolah, pulang ketemu orang tuanya. Ya, terus berharap setelah lulus anak langsung jadi soleh, itu Masya Allah. Ya. Dan sebelum kita masuk ke ayatnya, izin menyampaikan hadis dari riwayat Imam Muslim. Di hadis yang cukup panjang, saya izin langsung ke artinya. Bahwa disebutkan bahwa para syaiton dari golongan bangsa jin juga berkumpul, Pak, bermajelis, dan saling menyampaikan prestasinya masing-masing. Ada yang menyebutkan, aku berhasil membuat seorang manusia mencuri. Kata pemimpin setannya, masih belum apa-apa. Nothing. Berkata lagi, aku telah berhasil membuat seorang manusia membunuh saudaranya sendiri. Belum, masih ada yang lebih tinggi lagi. Belum apa-apa. Ketika ada syaitan yang berkata, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai,
Kata pemimpin syaitonnya, ni'ma syaiton anta. Sebaik-baiknya syaitan adalah kamu. Kita tahu bahkan ada satu golongan bangsa jin yang khusus hanya mengganggu rumah tangga saja. Jin dasim namanya. Ya. Fokus job desk-nya, tugasnya gangguin rumah tangga orang aja pokoknya. Kalau belum halal dibikin indah, bikin kalang kabut ya, bikin serba penasaran. Ketika sudah halal dibikin males ngelihatnya. Ya. Salah satu gerbangnya adalah ketika kita tidak melatih mata kita melihat sesuatu hanya yang halal-halal saja. Ketika mata ini terbiasa ngelihat yang haram-haram, yang halal di rumah jadi nggak menarik, Pak. Ya. Sok silakan dibagikan dulu. Lanjut. Baik, bismillah. Maka balik lagi, itu kabar buruknya. Tapi insya Allah, mari kita lihat. Ya, sok lah, mangga bagiin dulu. Baik, bismillah. Maka di mana Allah sebetulnya ingin menitipkan generasi itu ternyata ya. Ternyata ketika kami ngaji tentang ini, guru kami menyampaikan, ternyata ayatnya ada di ayat tentang keluarga yang insya Allah kita semua hafal. Yaitu di Quran surat ke-25. Surat apa? Al-Furqan. Di ayat ke-74-nya. Dari total 77 ayat. Allah berfirman di situ, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok bukankah itu ayat tentang supaya pasangan dan anak-anak jadi penyejuk mata? Betul, itu ayat tentang keluarga. Tapi lihat, Allah menutup ayat tentang keluarga itu lil muttaqina imama. Agar jadi orang yang bertakwa dan jadi pemimpin, atau lebih tinggi lagi, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya. Sehingga ternyata Allah lebih mengkehendaki bahwa ternyata pendidikan anak ya tepatnya memang di rumah. Ya. Gimana ceritanya satu kiai megang 1000 anak, kiainya sendiri punya anak, ya. Tahu-tahu pulang-pulang itu anak yang 1000 langsung pada jadi soleh, itu gimana ceritanya? Lebih masuk akal sepasang orang tua, terserah Allah mau dikaruniainya berapa anak. Kok saya 9, berarti kata Allah kamu sanggup mendidik 9. Kok saya cuma 1, berarti kata Allah kamu sanggupnya cuma 1. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, Al-Baqarah 286. Gak akan kita dibebani melebihi kemampuan kita. Maka itu adalah lebih tepat insya Allah. Ya. Maka ternyata adanya di rumah tangga. Makanya di syarah hadis yang tadi yang riwayat Imam Muslim, kenapa kok prestasi paling tinggi bagi syaitan itu adalah mengganggu rumah tangga sampai cerai? Walaupun cerai tidak diharamkan dalam Islam, ya. Tapi kebanyakan penyebab perceraian adalah sesuatu yang ya dunia ya, kecantol sama yang lebih muda dan yang lain-lain. Ya. Kenapa itu yang paling tinggi? Karena memang kemudorotan dari perceraian itu banyak, alhamdulillah. Yang laki-laki dan perempuannya bisa tergelincir pada perzinahan. Anak-anaknya biasanya bermasalah, broken home, ya. Maka Masya Allah, ternyata di situ yang diserang. Maka ketika kita mengingat ke arah sana, oke, berarti ternyata Allah menitipkannya di rumah tangga. Maka tentu untuk mendidik generasi perlu ilmu. Izin mengutip pendapatnya Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau di situ menyebutkan yang artinya kita bisa terjemahkan siapapun, kapanpun, dimanapun, semuanya ya. Jika ingin mendidik generasi menjadi baik, tidaklah mungkin, kata beliau mustahil, kecuali dengan satu cara. Yaitu cara sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Ya.
Mau pakai cara profesor di Jepang kek, profesor di London kek, enggak. Satu cara yang pasti akan berhasil, cara sebaik-baik manusia mendidik sebaik-baik generasi. Siapa sebaik-baik manusianya? Rasulullah Muhammad SAW. Dan siapa generasi terbaik? Para sahabat yang mendampingi beliau. Ya, kama qala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya generasi yang terbaik adalah generasiku, setelahnya dan setelahnya. Itulah yang disebut generasi salafus salih, ya. Kalau dikurunkan dengan waktu yang telah lahir di bawah tahun 200 Hijriah, ya. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Ternyata ada di situ. Maka izin kalau ternyata dari awal, misal di sini ada yang belum menikah, terus untuk menikahnya aja bahkan cuman karena sekedar saya udah diledekin jomblo melulu nih, ataupun naudzubillah ada yang udah DP duluan jadi harus dinikahi, ya. Terus akhirnya ngedidik ya nggak ada pegangan, nggak tahu Quran itu apa, yang dihafal cuman trikul doang misalkan. Terus ternyata ingin anak generasi jadi hebat, anak mulai rewel. Apa mulai yang dikasih? Senjata andalan orang tua zaman sekarang, ya, Cocomelon. Tahu Cocomelon? Izin bukan nggak boleh, ya, tapi memang kita selalu berjujur, guru kami mengingatkan, ya, antara Al-Quran dengan musik itu nggak bisa bersatu di dalam hati, ya. Saya sedang tidak membahas hukum halal haramnya musik, akan kepanjangan. Tapi wallahi makin dekat dengan Al-Quran makin malas dengerin musik, makin sering dengerin musik makin malas dengerin Al-Quran. Sedangkan yang kira-kira jadi petunjuk musik atau Al-Quran? Quran, ya. Kayak ini dia, ya. Maka oke, gimana kok? Yuk kita langsung ke dua garis besarnya. Guru kami mengingatkan, salah satunya Ustadz Budi Ashari rahimahullah, insyaallah, bahwa dua pilar utama pendidikan di dalam Islam, pilarnya cuma dua. Apa saja? Satu, doa. Dua, keteladanan. Ulangi. Satu, doa. Dua, keteladanan. Insyaallah kita bahas pelan-pelan. Satu, ada apa dengan doa? Ya. Saya izin mengambil contoh misalkan dari kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau itu setiap kali bangun sholat malam dan pasti rajin, ya. Beliau tidak mendoakan dirinya sendiri, tapi mendoakan anak-anaknya dan murid-muridnya. Jadi salah satu keunggulan beliau, kenapa murid-murid beliau, anak-anak beliau jadi semua, karena memang beliau bangun tahajud yang didoain anak-anak dan murid-muridnya, ya. Kok bukankah seumur hidup nggak tahajud itu nggak dosa? Betul. Tapi kita tidak sedang bahas tahajud dosa atau enggak, sunnah atau enggak, bukan hukumnya. Tapi kalau kita ingin bicara agar supaya anak-anak kita jadi investasi terbaik bagi kita, bismillah, tahajud itu senjata yang luar biasa. Ya. Izin, ya, kita bahas. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Tahu? Nabi itu kan dapat wahyu dari Allah, tapi tidak diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Rasul dapat wahyu dari Allah dan lalu diperintahkan menyampaikan kepada umatnya. Waktu surat pertama turun, surat ke-96 kalau urutan mushaf, surat Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Itu Muhammad SAW diangkat jadi nabi atau rasul? Nabi, ya. Karena hanya turun wahyu, belum ada perintah berdakwah di ayat 1-5. Berarti kapan beliau diangkat jadi rasul kok? Nanti setelah pulang, ya. Turun surat ke-74, surat Al-Muddathir ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Lihat ayat keduanya. Qum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Oh, turun tuh perintah berdakwah. Bahkan di situ disuruh juga di ayat-ayat selanjutnya untuk memakai pakaian yang baik. Karena mungkin izin ya, ceramah kayak gini saya pakai sempak sama kutang doang misalkan, nggak sopan, nggak menghormatin majelis, ya. Makanya didandanin rapih ini teh, ya. Bukan gagayaan, menghormati majelis, ya, insya Allah.
Turun perintahnya. Tapi ternyata beberapa riwayat menjelaskan bahwa sebelum surat 73 turun, sebelum surat 74 turun, Mudaththir, turun surat sebelumnya, surat 73. Kalau urutan mushaf. Yaitu surat Al-Muzammil. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut. Ayat keduanya sama, disuruh bangkit. Bangkit. Qumil laila illa qalila. Bangun kamu di malam hari kecuali cuman sedikit. Ayat ketiganya, kapan bangunnya? Nisfahu, setengahnya. Nah, kita bicara nih, Pak. Oke, tadi kita udah sepakat ngikutin Imam Malik nih. Pengen hebat, ya udah ngikutin Nabi. Ya. Tapi nabinya tengah malam udah bangun, kita tengah malam masih bangun. Nah, sejauh itu perbedaan kita dengan beliau. Ya, kita lagi nggak bahas begadang halal haram, bukan itu ya. Tapi beliau bangun. Izin ya, kalau Al-Quran udah ngebahas sesuatu, pasti itu penting. Contoh, di Al-Quran ada nggak tata cara bikin sayur asem? Sayur lodeh? Nggak ada. Berarti izin para bunda-bunda ahli sayur-sayuran, ya. Kalau ada yang nggak bisa bikin pun, tapi takwa kepada Allah, masih bisa ke surganya Allah. Tapi masalah bangun tidur diatur di Al-Quran. Ya. Sebelum Nabi diperintahkan berdakwah, Nabi disuruh bangun sholat malam dulu. Itu bahkan sebelum Isra Mi'raj, Pak, yang 5 waktu. Ya. Itu soalnya bakal jadi senjata banget untuk nanti berdakwah, ngajarin anak, ngajarin murid-muridnya. Nggak pakai tahajud, semua orang bisa Pak bebas nyampein. Tapi kata almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, guru kami di Bogor, Al-Zikra Sentul, ya. Beliau menyebutkan orang yang ahli tahajud itu Allah akan turunkan yang namanya haibah jalaliyah. Apa tuh? Seperti karisma, wibawa, ya aura ya, yang datang dari keagungan Allah. Yang hanya memang diberikannya kepada ahli tahajud. Dua orang bisa jadi ngomong suatu hal yang sama. Tapi yang satu rajin tahajud, yang satu enggak. Allah bisa bolak-balikan hati kita, kok pengen yang ngikutin orang itu? Kok omongan orang itu masuk ya ke hati saya? Padahal saya udah pernah dengar ini loh dari orang lain. Ya, itu bismillah. Yuk, tahajud. Ya, mulai bangun bismillah. Mulai dari 2 rakaat dulu. Demi Allah, Bu. Pak, di Sumatera Utara itu tahajudnya gampang banget, Pak. Bangun jam 5 masih bisa tahajud, Pak. Coba di Pulau Jawa mah, Pak, ya. Bangun jam 5 udah ketinggalan sholat berjamaah, Pak, udah bubar. Apalagi di Surabaya, ya, karena lebih awal. Rekor paling paginya azan subuh di Surabaya itu bisa pernah di 3.55, jam 4 belum udah beres sholat subuh, Pak. Ya, jadi kalau pengen tahajud mesti minimal ya udah lebih awal lagi. Di sini bangun jam 5 masih sempet tahajud, masya Allah ya. Yuk minimal bismillah 2 rakaat minimal ya, lama-lama nambah insya Allah. Istilah itu kekuatan dari tahajud. Ya. Itu yang pertama tentang kekuatan doa. Ya. Lanjut. Tadi setelah doa, apa pilar yang satu lagi? Keteladanan. Insya Allah. Karena kita tahu memang ternyata Rasul itu memang nggak asal nyuruh ya. Tapi ngasih contoh, izin ya. Ini kisah ketika akan perang Uhud. Kan Nabi dapat intel, dapat informasi. Maka kumpullah diajak para sahabat-sahabat rapat militer. Nabi bahkan di situ menyampaikan, aku mendapat mimpi. Mimpinya Nabi bukan asal, ya. Aku mendapat mimpi bahwa kita tunggu di kota, kita perang kota. Tapi kata para sahabat-sahabat yang lain yang cenderung lebih muda, kita keluar aja, sambut mereka di Uhud, peranglah di Uhud, ya. Karena dulu di luar Madinah, sekarang masuk ke dalam Madinah, ya. Maka ya sudah, karena memang sudah itu keputusannya, ketok palu, semua siap-siap, karena itu rapatnya pada zuhur, pada asar mereka udah berangkat. Ya, ketika Nabi sudah pulang mempersiapkan dirinya, sahabat yang lain masih pada ngumpul tuh di majelis, ngobrolin. Kalau bahasa kita ya, serius nih kita nggak ngikutin Nabi, dapat mimpi loh Nabi kita dari Allah.
Terus gimana dong? Ya udah, kita utus aja satu orang datang ke rumah Nabi, sampaikan kami ikut strategi beliau. Ya, diutus salah satu akhirnya. Ya, lalu disampaikan. Pas nyampe ke rumahnya Nabi, Nabi lagi pakai pakaian perang. Disampaikan, wahai Nabi, sesungguhnya kami ikut strategi engkau saja. Apa jawabnya Nabi waktu itu? Beliau menjawab yang artinya, tidaklah pantas bagi seorang Rasul menurunkan pakaian perangnya sebelum Allah tentukan siapa yang menang antara nabinya atau musuhnya. Ya, itu namanya komitmen, Pak. Dan itu dipelajari oleh para sahabat, Masya Allah. Kalau sudah A, B, B. Walaupun akhirnya di perang Uhud beliau terluka. Ya, beda, Pak. Beda dengan izin kayak sekarang ya. Kalau kita di zaman sekarang ya, jadi ikut nggak? Ya nanti nyusul insya Allah. Nah insya Allahnya kita itu yang beda, Pak. Ya. Kalau udah bilang insya Allah nyusul, biasanya itu yang nggak datang, Pak. Jangan ya. Insya Allahnya kudu juga jadi komitmen. Bismillah. Kita bicara soalnya tentang keteladanan. Bahkan di tafsir ayat Al-Furqan tadi surat 25 ayat 74-nya, di situ menggunakan kata lil muttaqina imama. Kata salah seorang guru bahasa Arab kami, kata imam memang diartikan pemimpin. Tapi dia ternyata punya satu dasar akar kata dengan pola. Apa? Ulangi? Pola. Apa kok maksudnya pola? Kita kalau ngejahit ya, dikasih kain, cuma disuruh ke atas 30 cm, ke kiri pusing. Tapi kalau udah digaris-garisin ya enak ya, tinggal ngikutin polanya, itu lebih mudah. Makanya kata kepemimpinan itu sesuai dengan ada polanya, ada yang ditiru. Ya, sedalam itu loh, Masya Allah bahasa Arab ya, Masya Allah. Pola kepemimpinan, izin ya, izin. Sahabat, Nabi dalam mendidik sahabat, izin. Nabi pernah mukul nggak? Enggak? Izin ya, Nabi pernah mukul sahabat dalam mendidiknya. Ya, Nabi bahkan pernah ngejewer sahabat. Mungkin riwayat yang paling kita kenal adalah ketika Nabi menjelang wafat, Pak ya. Kan Nabi berkata, siapa yang pernah aku zolimi, balas aku sekarang juga. Ada kan yang angkat tangan? Perutku pernah kepukul, wahai Nabi. Kata Nabi, silakan balas saat ini juga. Lalu ketika dibalas, ketika Nabi berkata gitu, orangnya bilang lagi, oh waktu itu saya nggak pakai baju, nggak terhalangi oleh pakaian. Nabi diminta buka baju, Nabi buka baju, Pak. Sahabat yang lain udah gerem untuk ngelihat itu. Bahkan kelihatan perut Nabi diganjel dengan batu karena menahan lapar. Ternyata setelah dibuka pakaian Nabi, sahabat itu mendekat dan hanya memeluk Nabi. Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau lakukan ini? Karena aku mendengar orang yang bersentuhan kulit denganmu diharamkan api neraka baginya. Maksudnya hikmahnya apa kok? Lihat, sahabat ada yang pernah kena pukul sama Nabi, kena jewer sama Nabi, nggak ada satupun yang dendam atau marah kepada Nabi. Kenapa? Kagum sama Nabinya, cinta sama Nabinya. Kak izin ya, makanya kami selalu mendorong, ayo umat muslim tuh jangan sampai sekedar soleh sendiri doang. Ayo punya prestasi. Anak-anak kita itu lama-lama punya sensor. Dia ngelihat, ini orang layak gak sih didengar? Sekolah nih, SMP, SMA mulai ngelihat, ini guru layak gak sih didengar? Ya. Karena balik lagi tadi, semua orang bebas berdongeng. Misalkan, nah jangan ngerokok ya. Wah sendirinya ngebul misalkan. Gak masuk Pak. Di hati pikiran anak-anak gak masuk. Ya. Karena bertentangan. Karena izin ya, walaupun kita tahu izin ya, seingat saya di An-Nisa ayat 34, di situ kalau kita baca, bagi para suami, jika istri dikhawatirkan berbuat nusyus, tidak taat, apa yang harus dilakukan? Pertama, nasihat yang baik. Kedua, tinggalkan dia dari tempat tidurnya, pisah ranjang. Yang ketiga apa? Boleh dipukul. Serius, ini saya katakan istri boleh dipukul dalam Islam. Walaupun ada aturannya ya. Jangan main gebot, dibuka, terus meninggalkan bekas, sampai bikin gegar otak. Enggak, ada aturannya. Ini jangan dikutip, dipotong bagian ininya aja nih. Ini soalnya lagi live ya. Diambil yang ininya aja. Enggak. Tapi kita tahu, ayat tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Walaupun Nabi pernah berkata, kalau ketahuan anakku mencuri, meskipun itu Fatimah atau Zahra, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Enggak.
Istrinya ada yang pernah dipukul Nabi? Istrinya nggak ada. Kenapa? Karena Nabi dengan nasihat aja udah berhasil. Nggak perlu nyampe tingkatan dipukul. Kenapa dengan nasihat aja berhasil? Itu dia, punya keteladanan. Punya sesuatu yang layak untuk dikagumi. Ya. Karena izin ya, apa yang membuat kadang seorang istri susah nurut sama suaminya? Karena biasanya istri tahu modalnya suami, Pak. Contoh, iya di luar dikagumi, tangannya dicium, dipanggil kiai, dipanggil ustadz, fatwanya didengarkan, ya. Tapi di rumah istri tahu, bangun subuh aja 7:30, ya. Susah, kagok, gimana ngelihatnya pengen taat juga, ya. Makanya itulah yang disebut salah satu definisi ibadah yang ikhlas itu kan, ada orang, tidak ada orang, sama aja, ya. Jangan sampai di hadapan orang terlihat begitu luar biasa, di dalam rumahnya zolim, naudzubillah. Ya, dan begitu juga anak-anak udah bisa kayak gitu, Pak. Kok saya kan nyuruh anak-anak saya sholat, tapi anak ngelihat waktunya sholat si ibu mukanya bete, kesel gitu ya. Waktunya sinetron mulai, wajah si ibu senang luar biasa. Ya, sampai dijadiin iklan, Bu, tahu Bu? Ada ibu lagi sholat zuhur, sholat duha, udah gitu ada telepon yang angkat anaknya. Nah, mana mama kamu? Anak ngeliat, oh mama lagi sholat duha tante. Nah, si ibu seneng tuh, Masya Allah. Beres sholat, dibelai si anak-anak pinter, soleh. Anaknya bingung, kenapa ya saya dipuji ya. Besoknya, si ibu keasikan nonton drakor, nonton drama. Jadi sholat asarnya 5:30, ya, menjelang maghrib. Kalau di Bogor, Pak, 5:30 itu udah bentar lagi maghrib, Pak, ya. Karena kadang maghribnya itu 6:15, ya. Baru sholat asar. Sama, nelpon lagi. Yang angkat si anak. Nah, mana ibu kamu? Lagi sholat asar, tante. Hah? Jam segini? Si ibu gemeteran itu lagi sholat. Beres sholat, si anak dicewer. Kamu ngapain bilang kayak gitu? Nah, berarti karena siapa itu sholatnya? Insya Allah. Beneran, ya? Kelihatan. Apalagi beres sholat, si anak dimarahin melulu. Ya, dibanding-bandingin, dimarahin, bingung si anak juga. Perasaan orang tuanya teman saya nggak pernah sholat, tapi bagus lisannya. Sholat nih ya, kayaknya yang bikin mama saya jadi kayak gini. Islamnya yang jelek, Pak, na'udzubillah. Ya, ini dia bismillah, keteladanan. Karena Masya Allah, ini kadang kita kerjasama, kalau sama sekolah-sekolah, kami minta ke para guru-gurunya, sebarin di kelas selembar kertas aja ya, sebarin tuh. Kasih waktu 5 menit kepada setiap anak. Apa pertanyaannya? Tuliskan keutamaan orang tua kalian. Kelebihannya, kebaikannya, tulisin semua. Mau tahu hasilnya, Pak? Hampir semuanya, itu anak sampai setengah jam juga masih ngelamun, bingung. Apa bagusnya ya ayah saya? Apa bagusnya si mama ya? Serius, Pak, kebanyakan kosong. Dan walaupun ada sebagian sedikit dari anak-anak tersebut, dia bisa sampai minta kertas lagi karena belum selesai menuliskan kebaikan orang tuanya. Ya. Dan ketika dilihat kualitas anaknya, oh memang berbeda, Masya Allah. Memang berbeda. Ya. Dan itu nanti boleh ditunjukkan kepada orang tua ketika bagi rapot misalkan. Ya, kami kemarin nanya ayah, ibu kepada anak-anak tentang kesan pesan kalian sebagai orang tua kepada anak-anak. Ini hasilnya, kasih lihat. Kata orang tuanya, loh kok kosong? Ya itulah, Anda tidak meninggalkan kesan apapun bagi anak Anda. Ya. Berani ngomong gitu nggak tapi gurunya ya? Insya Allah. Ya karena, ya kadang, ya izin ya kita dalam kenyataan sekarang, apalagi di kota besar, yang penting udah nafkahin, udah kerja, udah ngasih duit, udah aja selesai. Nggak ada percakapan dengan anak, apalagi kalau rumahnya gede. Dari kamar ke ruang tamu aja masih naik angkot, Pak. Ya. Saking gedenya, banyak di sana rumah-rumah orang kaya, Masya Allah. Ya. Ketika ditanya siapa yang paling berkesan bagi si anak, pembantunya. Karena yang nemenin tiap hari pembantunya. Ya. Kan Masya Allah, ya. Ini penting keteladanan. Karena bismillah, ketika akhirnya insya Allah doa sudah, keteladanan didapat, anak kagum sama orang tuanya, mengidolakan orang tuanya, itu bismillah. Ya. Itu bismillah, segalanya dalam dunia pendidikan akan lebih mudah. Termasuk juga guru-guru, ya. Semuanya akan bismillah lebih mudah. Karena kalau misalkan itunya belum, keteladanannya belum dapat, maka ya memang akan lebih sulit. Ya. Walaupun istilahnya
kita berusaha marah, ngambil. Biasanya anak bisa berani lebih ngadat ketika diambil handphonenya, marah misalkan dia. Ya bisa jadi. Karena kalau misalkan ternyata anak itu sudah dapat kekaguman dari orang tuanya, didapat kekaguman dari anaknya, istilah. Misalkan anak kita ngefans sama artis Korea, Bu ya. Lagi main handphone melulu gitu. Terus artis Koreanya datang dari Korea, ngambil handphone si anak. Ngambek nggak kira-kira itu anak? Enggak. Kenapa? Yang ngambil adalah idolanya. Izin. Salah satu renungannya jadi maksudnya adalah agar jangan sampai setiap ada masalah tuh anak terus yang disalahin. Yuk, kita juga harus ada bagian terus meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ilmu, meningkatkan keteladanan, sehingga akhirnya bismillah kalau kita dapat keteladanannya, apapun lebih mudah insya Allah. Karena yang ngambil handphonenya nanti, atau yang ngasihnya, atau yang merintahnya, atau yang nyuruhnya, atau yang melarangnya, itu orang yang dikagumi oleh si anak. Bismillah insya Allah. Ya, doa dan keteladanan. Dan terakhir mungkin sekali penutup, untuk dari sudut pandang kalau kita menjadi sebagai pengajar, wabil khusus kalau di sini ada yang di dunia pendidikan ya, para guru. Kita tahu doanya Nabi Musa ketika akan berdakwah kepada Firaun. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari surat apa? Surat ke-20 ya, surat Toha. Ya. Surat Toha ini di ayat ke-25 sampai 28. 25, 26, 27, 28. Maka kita fokus ke di situ minta wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekeluhan atau ikatan di lidahku. Kalau kita baca tafsirnya kan salah satu yang paling banyak dibahas karena dulu waktu kecil Nabi Musa alaihissalam pernah memakan bara api. Ya. Makanya ngomongnya jadi kayak gagap. Tapi ada ulama tafsir yang menjelaskan bahwa kalau misalkan Nabi Musa itu gagap, berarti melanggar ayat Allah yang lain dong. Di mana? Di Quran surat ke-14 Ibrahim di ayat ke-4-nya. Ya, bahwa Allah menurunkan nazzalna para nabi, mengutus para nabi bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya. Linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Bagaimana menjelaskan tanpa bahasa, tanpa bisa berbicara dengan baik. Maka ulama tafsir ini berpendapat, berarti kenapa Nabi Musa berucap wahlul 'uqdatam min lisani bukan karena beliau gagap, tapi beliau punya penjelasan yang lain. Yang pertama, satu, beliau meminta lisannya dilepaskan dari kekakuan ketika berdakwah kepada Firaun karena satu, Nabi Musa pernah makan jasanya Firaun. Maksudnya apa kok? Kan kita tahu beliau dihanyutkan ya. Lalu akhirnya kan yang ngangkat anak istrinya Firaun. Berarti tinggal di istananya Firaun. Berarti yang ngasih makan siapa? Firaun. Makan rezekinya Firaun. Makanya dakwah paling berat itu kepada orang tua, betul? Kenapa? Kita terlalu banyak makan jasa beliau. Ya. Makanya dianjurkan kepada setiap orang yang mengajar, ingin mendidik siapapun, jangan terlalu banyak, jangan makan jasa orang lain. Kita lagi nggak bahas halal haramnya ya. Misalkan ada seorang guru tahu, itu toko punya orang tua dari anak didik saya tuh. Makan kesana nanti digratisin. Misalkan gitu ya. Boleh, nggak haram. Boleh, halal silakan. Tapi izin, itu bisa mengganggu dakwah. Ketika suatu saat kita harus menyampaikan kepada orang tersebut, kita banyak makan jasa dirinya, diungkit pasti. Sebagaimana Firaun, kalau bahasa kitanya, kamu bukannya dulu anak yang saya kasih makan, sekarang berani-beraninya ngajarin. Itu dia, na'udzubillah. Ya, yuk jaga. Seperti sebagaimana kezuhudannya Imam Ahmad ibn Hambal, ketika beliau akan berangkat haji, rebutan itu murid-muridnya ingin ngasih bekal. Tapi beliau nggak pernah menerima satupun. Bahkan untuk bertahan hidup di tanah suci, beliau memilih untuk jadi kuli panggul. Karena beliau nggak mau menerima sesuatu tanpa melakukan sesuatu untuk orang tersebut. Ya. Waktu itu beliau sudah terkenal, tapi masalahnya nggak ada Google. Jadi nggak tahu mukanya yang mana Imam Ahmad itu. Ya. Jadi nggak tahu, beliau nggak memperkenalkan diri, daerahnya karena beliau dari Baghdad ya. Ya, maka nggak ada yang kenal, nggak banyak yang kenal. Hanya namanya yang dikenal dan keilmuannya. Muka nggak pada tahu, ya. Maka jadi kuli panggul di sana, masya Allah.
Yang kedua, kenapa minta agar kekeluhan di lidahnya dilepaskan? Karena yang kedua adalah Nabi Musa alaihissalam pernah melanggar aturannya Firaun. Kapan kok? Quran surat 28 Al-Qasas yang menceritakan ketika Nabi Musa itu melerai orang Kibeti sama Bani Israel, ada yang berantem, Mbak. Dipisahin, orangnya rese kan, dipukul sekali pukul mati. Ya, di surat Al-Qasas. Nanti mangga ya dibaca terjemahannya. Ya, di surat Al-Qasas mati, maka melarikan diri ke negeri Madian. Para ulama berbeda pendapat apakah itu sejaman dengan zaman Nabi Syuaib alaihissalam atau bukan, ya. Dan lebih banyak yang menyebutkan itu satu zaman, dan akhirnya menikahi putrinya kan, sampai akhirnya dapat istri di situ. Tapi ketika akhirnya berdakwah sama Pak, diungkit lagi. Kamu bukannya yang dulu ngelanggar peraturan saya, ngebunuh terus kabur. Sekarang tahu-tahu berdakwah. Nah, itu dia. Nah, izin ya, bagi siapa yang berdakwah, yuk jaga izin. Ini bahkan bukan sekedar yang melanggar yang haram, yang jelas-jelas dosa. Ya. Ketika kita bicara misalkan contoh ilmu hadis, agar hadis itu bisa jadi sahih, ada 5 syarat minimalnya. 1, ittasalus sanad, bersambungnya sanad. 2, adalatul rawi, rawinya adil. 3, dobetul rawi, rawinya pada dobit hafalannya kuat. Yang keempat, tidak ada syadz. Yang kelima, tidak ada ilat. Kita lihat yang kedua, adilnya rawi. Adil di situ bukan adil dalam bahasa Indonesia. Kalau adil dalam bahasa Indonesia, pisang goreng 4, orangnya 4 dibagi seorang 1. Nah, itu adil dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa tersebut adalah termasuk di dalamnya menjaga izzah dan kehormatannya. Bahkan untuk sesuatu yang mungkin itu bukan haram. Kayak contoh, kalau Imam Bukhari hidup di zaman sekarang, kira-kira beliau nongkrong nggak di warung kopi atau di warnet? Enggak. Pasti orang seperti beliau ada di majelis ilmu. Walaupun nongkrong di warnet atau warung kopi nggak dosa, enggak, demi Allah. Ya. Tapi kalau itu bisa menurunkan izzah seorang ahli ilmu, itu tidak beliau lakukan. Ya. Itu sampai sebegitunya. Kalau ternyata itunya keadilan rawinya tidak tercapai, hadis itu nggak mungkin bisa menjadi sahih. Bisa jadi hasan aja udah bagus. Ya. Itu Masya Allah. Ya. Maka guru kami mengingatkan, Masya Allah, setiap orang memang punya profesi. Para nabi pun punya profesi. Rasulullah Muhammad SAW orang Quraisy, Pak. Orang Quraisy itu pandai dagang. Ya. Makanya di Quran surat 106, pojok kiri atas, rihlatash syita'i was-shaif. Rihlah. Cuman kalau kita rihlah itu apa? Rihlah artinya apa? Jalan-jalannya. Cuman biasanya kita rihlah tuh identik dengan ngabisin duit, Pak. Rihlahnya Nabi jadi duit. Rihlahnya orang Quraisy, ya. Atau contoh, Nabi Nuh pandai bikin kapal. Guru kami mendapatkan literatur terkait kapalnya Nabi Nuh disampaikan waktu bicara di Universitas Sekolah Tinggi Perkapalan. Dikumpulin dosen-dosen dan guru besarnya, dikasih lihat, kira-kira bisa nggak bikin kapal kayak gini. Mereka jawab, kami nggak sanggup. Siapa yang bisa bikin sebagus ini? Ini kapalnya Nabi Nuh. Itu zamannya padahal jauh banget. Atau Nabi Idris alaihissalam, beliau penjahit. Sebelum zamannya beliau, pakaian itu kayak ihram, cuman dibuntel-buntel doang. Sekarang mulai berpotongan ya, karena beliau penjahit, itu dimulai oleh beliau. Tapi dengan semua keahlian para nabi, semuanya adalah punya satu profesi yang sama, yaitu pendidik, mengajar. Ya. Makanya izin bagi siapapun yang terjun di dunia pengajaran, dakwah, baik dalam komunitas atau apapun, guru kami dulu mengingatkan dengan ini. Maka barang siapa yang akhirnya masuk ke dunia dakwah, mengajar, mendidik, dengan karena alasan udah nggak keterima ngelamar kerja di mana-mana, keterimanya cuma jadi guru SD. Apa kata guru kami Budi Asari waktu itu, Masya Allah? Maka keluar sekarang juga. Kami tidak butuh kalian. Tidak ada sejarahnya peradaban dibangun di atas orang yang mengajar dengan terpaksa. Ya. Ngajar, ngedidik, apalagi ke anak sendiri, nggak ada yang terpaksa. Benar-benar itu tujuan hidup, dilakukan lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Ya. Terus kalau sekarang, zaman sekarang punten jadi guru gara-gara udah nggak keterima di BCA, udah nggak keterima kerja di mana, akhirnya cuma jadi guru, terpaksa ngajarnya. Ya izin, kualitas pendidikan kita berbeda dengan zaman dahulu. Dulu tuh guru mendidik itu jadi pilihan, benar-benar jadi jalan hidup. Ya, Masya Allah. Semoga
Ini bisa jadi motivasi menguatkan kita agar gimana caranya melalui dari didikan kita, melalui dari kita. Kita tahu kita punya kesalahan, punya kekurangan. Mudah Allah matikan detik itu juga kalau Allah ingin menghukum kita. Tapi ketika yang diberikan kita diberikan hidup oleh Allah, bismillah. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan generasi di bawah kita, generasi yang salih-salihah yang Allah muliakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka mungkin izin segitu dulu yang disampaikan. Mudah-mudahan jadi manfaat. Saya izin kalau banyak kekurangan dan ada kesalahan, tolong dinasihati, dimaafkan dan dikoreksi ya. Karena sejauh ini pun masih terus belajar, mudah-mudahan jadi manfaat dan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke doa atau gimana? Nanya kapan fotonya gitu ya. Gitu ya, Bu. Izin ya Bu Ibu ya, saya nggak bercanda-bercanda yang ini ya. Istilah. Ayah, bunda yang dirahmati Allah, izin kita mohon keridhaan hatinya untuk tundukkan kepala dan hati kita sejenak ya. Bermunajat kepada Allah. Kalau di luar masih hujan, maka tambah mustajab doanya ya. Waktu hujan adalah waktu mustajab doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al
minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bangun mendirikan sholat tahajud, bersujud, bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang mengakui diri kami melampaui batas ya Allah. Namun yang kami tahu ampunan Engkau selalu jauh lebih luas ya Allah. Ya Allah, ini kami hamba-Mu yang ingin pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Hanya Engkau yang kami ketahui memiliki hak untuk mengampuni segala dosa ya Allah. Maka terimalah taubat kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Engkau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Istiqomahkan kami. Pertemukan kami dengan orang-orang, teman-teman, sahabat, guru-guru yang membuat kami semakin dekat dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, hilangkan penyakit hati, kemunafikan, kedengkian, ujub dalam diri kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas beribadah hanya kepada-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah, yang hafiz-hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Berkahi dan muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Terimalah amal soleh kedua orang tua kami dan amal soleh kami yang ala kadarnya ya Allah. Izinkan kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di dalam surga-Mu kelak ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya izin mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Tolong dimaafkan dan dikoreksi dan dinasihati. Dimaafkan tidak Pak? Ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi manfaat. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maaf lahir batin ya. Izin ini kajian keempat hari ini. Besok ada 4 kajian, 4 atau 5 gitu ya. Mudah-mudahan besok kita ketemu ngaji lagi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.